Coba deh bayangkan kamu adalah seorang manajer yang baru saja sukses memimpin tim kamu di suatu proyek yang besar. Kira-kira biasanya apa sih alasan yang mendorong kamu berjuang begitu keras untuk mencapai kesuksesan tersebut? Dan kalau orang-orang di kantor mulai memberikan apresiasi positif untuk kamu, apresiasi yang seperti apa sih yang lebih membuat kamu merasa senang? Apakah kamu lebih senang dipuji sebagai seorang pemimpin yang baik atau pemimpin yang hebat? Jawaban kamu sebenarnya menggambarkan motivasi dan kebutuhan dasar kamu. Yuk, kali ini kita berbincang tentang 3 macam motivasi berdasarkan jenis kebutuhan manusia. Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Clara Agusta di episode Persona kali ini. David McClelland, seorang psikolog dari Amerika, mencetuskan teori tentang motivasi dasar manusia. Menurut beliau, setiap orang setidaknya memiliki 3 motivasi dasar yang mendorong perilakunya sehari-hari. Motivasi utama seseorang seringkali terbentuk melalui pengalaman. Nah, mengetahui motivasi dasar kita dan juga orang lain bisa membantu kita untuk bisa memimpin, memotivasi, dan juga memberikan pujian dengan cara yang lebih sesuai. Jenis motivasi yang pertama adalah achievement atau pencapaian. Orang dengan motivasi utama achievement memiliki kebutuhan yang tinggi untuk membuat dan mencapai hal-hal yang menantang. Mereka pandai memperhitungkan resiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Mereka senang ketika mereka bisa menerima feedback tentang progres yang sudah mereka lalui. Secara umum, mereka lebih senang bekerja sendiri dibandingkan bekerja dengan tim. Mereka akan lebih senang dipuji sebagai pemimpin yang sukses melewati tantangan. Misalnya, selamat ya, proyek ini kan susah banget. Kamu hebat banget loh, bisa mencapai target setinggi itu. Jenis motivasi yang kedua adalah affiliation atau afiliasi. Orang dengan motivasi utama affiliation memiliki kebutuhan yang tinggi untuk diterima di dalam kelompok. Mereka ingin merasa disenangi oleh kelompoknya dan cenderung mengikuti apa yang kelompoknya lakukan. Dibandingkan berkompetisi, mereka lebih senang berkolaborasi. Mereka tidak menyukai resiko tinggi dan ketidakpastian. Nah, kalau kamu ingin memberikan motivasi pada orang tipe ini, tunjukkan kalau kamu senang dan menghargai keberadaan mereka di dalam tim. Misalnya, wah, saya bersyukur banget ada kamu dalam tim ini. Kamu benar-benar perhatian terhadap semua orang, dan tim ini menjadi semakin kompak sejak adanya kamu di sini. Jenis motivasi yang ketiga adalah power atau kekuasaan. Orang dengan motivasi utama power memiliki kebutuhan untuk mengontrol dan mempengaruhi orang lain. Mereka menyenangi kompetisi dan juga kemenangan. Meskipun terkesan agak mirip dengan tipe motivasi yang pertama, hal yang paling membedakan adalah mereka merasa senang ketika ada orang yang bergantung pada mereka. Mereka akan merasa puas ketika berhasil memenangkan suatu argumen dan mendapatkan status atau rekognisi. Kalau ada rekan di kantor kamu yang punya motivasi utamanya adalah power, pasti dia akan senang banget ketika ditawarkan kenaikan jabatan. Karena dengan cara itu, dia akan punya pengaruh yang lebih besar lagi. Nah, contoh apresiasi yang bisa kamu katakan misalnya, kamu hebat banget ya, sudah berhasil mengkoordinir tim kamu mencapai target. Saya rasa keberhasilan kamu ini akan jadi track record yang bagus deh untuk kenaikan pangkat kamu. Oke, itu tadi adalah 3 jenis motivasi berdasarkan jenis kebutuhan manusia. Nah, sekarang kira-kira apa ya motivasi utama atasan kamu di kantor? Dan gimana cara yang bisa kamu lakukan untuk memenangkan hatinya? Tulis jawaban kamu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.